Peraturan tentang berbagai jenis ganti rugi. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan menyembelihnya atau menjualnya, ia harus menggantinya. 5 ekor lembu ganti seekor lembu, dan 4 ekor domba ganti seekor domba. Jika seorang pencuri kedapatan sedang membongkar, lalu dipukul orang sampai mati, orang itu tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, orang itu berhutang darah. Seorang pencuri harus membayar ganti rugi sepenuhnya. Jika ia tidak mampu, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Jika yang dicurinya itu entah lembu, keledai, atau domba masih kedapatan padanya dan masih hidup, ia harus menggantinya 2 kali lipat. Apabila seseorang mengembalakan ternaknya di ladang atau di kebun anggur dan ternak itu dilepasnya berkeliaran sehingga ladang orang lain habis dimakan, ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti rugi. Apabila api menyala dan menjilat semak duri sehingga memakan habis tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai, bahkan ladangnya, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus mengganti rugi sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan uang atau barang kepada sesamanya, lalu dicuri dari rumah sesamanya itu, pencurinya harus mengganti rugi 2 kali lipat jika ia ditemukan. Jika pencuri itu tidak ditemukan, tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk menyatakan bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil milik sesamanya. Dalam tiap sengketa, baik tentang lembu, keledai, domba, pakaian, atau barang apapun yang hilang, kalau seseorang mengatakan, "Ini milikku," perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dinyatakan bersalah oleh Allah harus mengganti rugi 2 kali lipat kepada sesamanya. Apabila seseorang menitipkan keledai, lembu, domba, atau binatang apapun kepada sesamanya, dan binatang itu mati atau dilukai atau dibawa pergi tanpa ada yang melihatnya, maka di antara kedua orang itu harus diambil sumpah di hadapan Tuhan bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil milik sesamanya. Pemiliknya harus menerima sumpah itu dan tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri, ia harus mengganti rugi kepada pemiliknya. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, ia harus membawanya sebagai bukti. Ia tidak perlu mengganti rugi. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari sesamanya dan binatang itu dilukai atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, ia harus mengganti rugi sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, ia tidak perlu mengganti rugi. Jika itu binatang sewaan, kerugiannya sudah termasuk dalam biaya sewanya. Apabila seseorang merayu seorang perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, ia harus memperistrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan anaknya kepadanya, ia tetap harus membayar uang sebesar mahar seorang perawan. Peraturan tentang dosa yang keji. Seorang perempuan penyihir jangan kau biarkan hidup. Siapapun yang meniduri binatang, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah selain kepada Tuhan saja harus ditumpas. Peraturan tentang orang yang tidak mampu. Seorang pendatang jangan kau tindas atau kau peras, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka dan mereka menjerit kepadaku,
pasti aku akan mendengarkan jeritan mereka. Murkaku akan menyala-nyala dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada seseorang dari umatku, orang miskin di antaramu, jangan bertindak seperti pemakan riba terhadap dia. Jangan bebankan bunga kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah sesamamu sebagai gadai, engkau harus mengembalikannya kepada dia sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja selimutnya, pakaian yang menempel pada kulitnya, apalagi yang dapat dipakainya untuk tidur. Apabila ia menjerit kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Berbagai peringatan tentang kekudusan. Jangan mengutuk Allah dan jangan menyumpahi pemimpin bangsamu. Jangan menangguhkan persembahan panen gandummu dan air anggurmu. Anak laki-lakimu yang sulung harus kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu dan kambing dombamu. Selama 7 hari, anak sulungnya boleh tinggal dalam induknya. Tetapi pada hari ke-8, engkau harus mempersembahkannya kepadaku. Engkau harus menjadi orang-orang yang kudus bagiku. Jangan makan daging terkaman binatang buas di padang, tetapi kamu harus melemparkannya kepada anjing. Peraturan tentang hak-hak manusia dan Sabat. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Jangan engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat. Apabila memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau menemukan lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, segeralah kembalikan binatang itu kepadanya. Apabila engkau melihat keledai orang yang membencimu rebah tertindih bebannya, janganlah engkau enggan menolongnya. Bersama dengan pemiliknya, engkau harus melepaskan bebannya. Jangan memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Menjauhlah dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab pelaku kejahatan seperti itu tidak akan kubenarkan. Jangan menerima suap, sebab suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Jangan kamu memeras pendatang. Kamu sendiri tahu perasaan pendatang, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Selama 6 tahun, engkau boleh menabur di tanahmu dan menuai hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7, engkau harus membiarkannya dan meninggalkannya, supaya orang miskin di antara bangsamu memperoleh makanan. Apa yang mereka tinggalkan harus dibiarkan untuk dimakan binatang liar. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Selama 6 hari engkau boleh melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 engkau harus berhenti, supaya lembu dan keledaimu beristirahat, dan supaya anak budakmu perempuan dan pendatang melepaskan lelah. Kamu harus memperhatikan segala hal yang kufirmankan kepadamu. Janganlah kamu memanggil nama ilah lain. Janganlah nama itu terdengar dari mulutmu. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun engkau harus mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi harus kau rayakan, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari, engkau harus makan roti tidak beragi pada waktu yang ditetapkan pada bulan Abib. Sebab pada bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Rayakan juga pesta panen buah sulung.
dari usahamu menabur di ladang. Juga pesta pengumpulan hasil, ketika engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang pada akhir tahun. 3 kali setahun semua laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allah. Jangan mempersembahkan darah kurban sembelihan untukku dengan sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak kurban hari rayaku tersisa sampai pagi. Yang terbaik dari buah sulung tanahmu harus kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu. Jangan kau masak anak kambing dalam susu induknya. Bahaya penyembahan berhala. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Perhatikanlah dia, dengarkanlah perkataannya. Janganlah menentangnya, karena ia tidak akan mengampuni pelanggaranmu, sebab namaku ada dalam dirinya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan semua yang kufirmankan, aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawamu ke negeri orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Jangan sujud menyembah ilah-ilah mereka atau beribadah kepadanya, dan jangan meniru perbuatan bangsa-bangsa itu. Tetapi engkau harus memusnahkan berhala mereka dan meremukkan tugu-tugu berhala mereka sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati makanan dan minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari antaramu. Di negerimu tidak akan ada yang keguguran atau mandul. Aku akan memberimu usia lanjut. Kegentaran terhadapku akan kukirim mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua bangsa yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu berbalik dari engkau. Aku juga akan melepaskan tawon ganas mendahului engkau, sehingga binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari hadapanmu. Tetapi aku tidak akan menghalau mereka dari hadapanmu dalam 1 tahun, supaya tanah tidak terlantar dan binatang liar tidak bertambah banyak sampai mengancammu. Aku akan menghalau mereka berangsur-angsur dari hadapanmu, sampai engkau beranak cucu dan engkau dapat menduduki negeri itu. Aku akan menentukan batas wilayahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari hadapanmu. Janganlah mengikat perjanjian dengan mereka ataupun dengan ilah-ilah mereka. Mereka tidak boleh menetap di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada ilah-ilah mereka, sebab hal itu menjadi jerat bagimu. Pengikatan perjanjian antara Tuhan dan Israel. Berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab, dan Abihu, serta 70 orang dari antara tua-tua Israel, dan sujudlah menyembah dari jauh. Tetapi hanya Musa sendiri yang boleh mendekat kepada Tuhan, yang lain tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersamanya. Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan paginya ia mendirikan misbah di kaki gunung itu dan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian ia mengutus orang-orang muda dari bangsa Israel supaya mereka mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu
Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangnya ke dalam bejana-bejana. Sebagian lagi disiramkannya pada mezbah itu. Ia mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat, serta berkata, "Inilah adalah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kami berdasarkan segala firman tersebut." Lalu Musa naik bersama Harun, Nadab, dan Abihu, serta 70 orang dari antara tua-tua Israel. Mereka melihat Allah Israel, kakinya bertumpu pada sesuatu yang seperti lantai dari batu laswardi, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi ia tidak melayangkan tangannya terhadap pemuka-pemuka Israel. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku di atas gunung, dan tunggulah di sana. Aku akan memberikan kepadamu loh batu berisi hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bersama Yosua abdinya, Musa naik ke gunung Allah itu. Tetapi kepada tua-tua itu ia berkata, "Tunggulah di sini sampai kami kembali kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersamamu? Siapa yang mempunyai perkara, pergilah menghadap mereka." Pada waktu Musa mendaki gunung, awan menutupi gunung itu. Kemuliaan Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai, dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Pada hari ke-7, ia memanggil Musa dari dalam awan itu. Di depan mata orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Musa masuk ke dalam awan dan terus mendaki gunung itu. Ia berada di atas gunung itu 40 hari 40 malam.